Muibi, Ya. temen gue ada yang di-endorse buat staycation di villa daerah Rancamaya Bogor. Oke. Nah ternyata villanya tuh angker. Mereka tuh kesana berenam, 2 cowok, 4 cewek. Villa itu ada 2 kamar. Nah kamar yang lebih gede itu buat cewek-cewek karena mereka lebih banyak. Tapi ada satu cewek namanya Ninita. Dia tuh ketakutan banget karena di kamarnya mereka ini ada satu kursi goyang. Oke. Ya kalian kebayang lah, kursi goyang kan serem banget tuh. Jadi si Nita takut. Iya. Tapi si kursi goyangnya ini anehnya tuh berat banget. Bahkan si cowok-cowoknya ini tuh sampai nggak kuat mindahin. Oke. Akhirnya ditutup lah si kursi goyang itu pakai spray biar si Nita tuh nggak parno. Nah malamnya pas semuanya udah tidur, si Nita nih kebangun. Terus dia mau ke toilet. Pas dia jalan ke toilet, dia ngeliat si spray di kursi goyangnya ini tuh udah jatuh ke lantai. Oke. Dan dia bisa ngerasain banget kalau ada sosok yang duduk di kursi goyang itu. Oke. Makin dia perhatiin, ternyata sosok yang duduk di kursi goyang itu bentuknya tuh kayak gini. Tuh, dia nih kayak noni Belanda gitu. Terus kakinya buntung sama tangannya tuh diikat ke kursinya. Serem banget. Muibi, Iya. ada satu kejadian horor di salah satu apartemen di Kalibata. Nah, yang ngalamin ini ibu hamil, namanya sebut aja Desi. Jadi selama hamil, si Desi ini tuh rambutnya jadi sering rontok, bertebaran gitulah di lantai. Nah jadinya si Desi sama suaminya nih harus sering nyapu lantai. Ada nih satu kejadian, pagi-pagi si suaminya Desi nih ke kamar mandi. Pas dia masuk pintu kamar mandi, dia tuh ngeliat banyak banget rambut ada di lantai. Di situ dia langsung manggil si Desi, terus bilang, ini rambut kamu makin parah nih rontoknya. Terus di situ si Desi bingung, terus dia bilang, itu bukan rambut aku belum ke kamar mandi pagi ini. Nah, tapi malamnya akhirnya mereka tahu itu tuh rambut siapa. Rambut siapa? Bentar. Kayaknya gue tahu deh cerita ini. Mirip kayak cerita American Horror Story gak sih? Oh iya, yang kalau nggak salah gue tuh ada cerita tentang ibu hamil yang selama masa kehamilannya tuh digangguin sama makhluk halus kan? Oh seru juga ya. Apa kita nonton bareng-bareng aja? Soalnya gue juga belum pernah sih nonton AHS. Boleh tuh kita nonton bareng. Sekalian aja kita ajak 15 followers kita buat nonton bareng sama Muibinat. Boleh. Yaudah, buat yang lagi nonton video ini jangan lupa langsung komen aja mau ketemu sama Muibinat di Kokas. Nanti 15 orang bakal kita pilih dan kita ketemu langsung buat nonton AHS di tanggal 2 November 2025 di Mall Kota Kasablanka. Let's go. Oke, gue lanjutin ceritanya ya. Oke. Nah akhirnya mereka tahu nih itu tuh rambutnya siapa. Jadi waktu habis maghrib si suaminya ini tuh pulang kerja, terus pengen mandi. Akhirnya dia buka pintu kamar mandi tuh. Dan ternyata di dalam kamar mandinya mereka, si suaminya nih ngelihat ada sosok ini nih. Tuh lihat tuh, ada sosok perempuan hamil, kayak kuntilanak gitu kan. Terus rambutnya tuh panjang, matanya hitam melotot gitu. Natmoy. Iya. Ada urban legend di salah satu SMA swasta yang isinya cewek semua. Jadi di situ ada toilet. Nih di dalam toilet itu ada kaca yang gak dipasang lagi. Gara-gara kacanya pecah. Tapi di balik kaca pecah itu ada cerita horornya. Jadi kejadiannya dialamin sama sebut aja Agnes ya. Agnes ini anak OSIS yang pulangnya tuh sore banget. Jam 5 sore sebelum balik dia ke toilet. Nah pas dia di toilet dia tuh ngeliat ada cewek yang berdiri di depan wastafel matung. Di depan cewek ini tuh wastafelnya kerannya kebuka dan dibiarin aja gitu. Terus si cewek ini matung diem gitu aja. Agnes nggak ngeliat mukanya karena mukanya ketutupan sama rambut. Jadi dia masuk ke dalam bilik, dia pipis. Nah pas di tengah dia pipis, dia ngedenger suara air wastafelnya tuh sampai tumpah-tumpah gitu loh. Karena dibiarin sama si cewek ini kan. Begitu Agnes keluar dari bilik toilet, bener di wastafel itu airnya masih nyala dan emang airnya tumpah-tumpah. Cuman si cewek yang tadi udah nggak ada. Akhirnya udah si Agnes matiin kerannya sambil dia cuci tangan sama cuci muka dulu. Nah habis dia cuci muka, dia ngeliat ke depan kaca, ternyata dari kaca tuh kelihatan di sebelahnya Agnes itu ada cewek yang tadi. Cewek yang matung, yang mukanya ketutupan rambut. Tapi kali ini dari sela-sela rambutnya Agnes bisa ngeliat si cewek ini tuh melotot ke arah dia. Serem banget. Yang lebih bikin serem lagi adalah si cewek ini tuh cuman kelihatan dari kaca doang. Pas Agnes nengok ke sebelah, ceweknya nggak ada. Oh, anjir. Jadi bener-bener cuma dari dalam si kaca itu doang. Iya. Akhirnya Agnes takut dan saking dia takutnya, dia histeris, teriak-teriak sampai mecahin kaca. Anjir. Nah gara-gara itulah kacanya pecah dan gak pernah dipasang lagi. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim. Cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma Natmoy. Ya. Katanya
setan-setan tuh suka ngegangguin orang biar mereka nggak sholat. Oh iya. Iya. Tahu nggak caranya gimana? Gimana? Dengan cara bikin orang-orang ini jadi ngantuk, ya kan? Jadi malah sholat gitu. Iya, relate Iya, lagi iya. gua. Nah, ini ada cerita dari Nashwa namanya. Dia tuh baru balik sekolah sekitar jam 5:30 sore. Niatnya mau nunggu maghrib aja. Cuman ya lagi-lagi dia ketiduran. Nah, di tengah dia tidur, dia tuh ngerasa jidatnya dia kayak ada yang nyentuh gitu. Kayak ada yang megangin jidatnya dia. Entah pas dia buka mata, di depan dia ada sosok cewek, rambut panjang, senyum ke arah dia. Ah, gila. Ternyata cewek ini tuh lagi nyentuh telunjuknya ke jidatnya si Nashwa ini. Mampus, mampus. Nah, dengan keadaan seperti itu, Nashwa ini kayak pengen buka mulut ya, pengen ngomong. Sebenarnya kayak cuma pengen bilang astagfirullahaladzim. Cuman yang keluar dari mulutnya dia cuma udah usaha banget tuh. Tapi lu tau nggak? Pas Nashwa lagi kayak gitu, tiba-tiba si sosok cewek ini ngedeket ke arah Nashwa, ngedeketin mukanya sampai deket banget ke arah depan Nashwa. Terus sosok cewek ini bilang astagfirullahaladzim. Lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Bihnat. Nah, pas dicek dari spion, Bihnat, lo berdua pasti sering banget denger ada orderan hantu gitu kan. Iya, iya. Nah, ini dialamin sama satu supir ojek online namanya Wisnu. Jadi Wisnu ini setengah 12-an malam dapat orderan di daerah kuburan Tanah Kusir. Oke. Nah, pas dicek orderannya ternyata dari cewek. Nah, sebenarnya Wisnu tuh takut, parno gitu kan. Pertama jemput cewek, kedua di daerah kuburan Tanah Kusir. Cuman karena dia mikir kayak lumayan lah rezeki tengah malam kan, diambil lah nih. Iya. Nah, pas di jalan tuh Wisnu coba basa-basi sama si cewek ini. Dari mana, segala macem, mau kemana, tengah malam. Nggak dijawab sama sekali sama si cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas Wisnu tuh lagi nyetir gitu, lama-lama tuh dia denger di belakang kuping dia tuh ada kayak suara tangisan cewek gitu, Bihnat. Kayak rintihan cewek gitu, lo kebayang lah nangisnya kayak gimana kan. Nah, pas dicek dari spion, Wisnu tuh ngeliat ke belakang, ternyata emang yang nangis ini si cewek ini. Nangis tuh sugukan gitu lah. Ditanya lah sama Wisnu kan kayak, "Mbak, kenapa mbak?" gitu. Tetap nggak dijawab sama nih cewek, dia tetap nangis aja. Lalu akhirnya dia ngebut kenceng banget dan dia sampai tuh di tujuannya. Pas sampai di titik tujuan, ternyata titiknya itu tuh di rumah terbengkalai, udah kelihatan banget kosong lama banget. Dan pas dicek ke belakang, si Wisnu tuh liat spion, ternyata cewek ini udah hilang gitu aja. Wah. Panik lah dia kan. Pas Wisnu tuh ngadep ke depan, ke arah rumah itu, ternyata Wisnu lihat cewek yang dia boncengin tadi udah ada di dalam rumah, di balik pagar gitu. Dia sadar lah nih, yang dia dapetin ini orderannya itu orderan hantu kan. Langsung tuh Wisnu buru-buru cabut dan dia tuh mau nyari warga sekitar biar dia tenangan gitu, nggak sendirian kan. Dan dia akhirnya ketemu sama kayak satu warung gitu dan ada beberapa warga di sana. Pas ketemu sama warga itu, diceritain lah kejadian itu sama si Wisnu. Dan ternyata Bihnat, warga ini bilang emang ternyata sering banget ada ojek online dapat orderan fiktif kayak gini. Oh, orderan gaib gitu ya? Ternyata cewek ini tuh meninggal waktu pas dia itu OTW pulang ke rumahnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, cewek ini tuh meninggal waktu pas H-1 pernikahannya. Aduh. Kasihan.